Pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi desa Sekumur di Aceh Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Wa inna ilahi raji'un. Pemirsa, warga desa Sekumur Aceh Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka. Mereka kesulitan mengangkut kayu-kayu besar dalam jumlah banyak. Kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan hingga bantuan sulit disalurkan. Sementara itu 280 rumah hilang akibat tersapu banjir bandang. Pemirsa, warga korban bencana banjir bandang di Sumatera masih membutuhkan bantuan. Bantuan seperti kebutuhan logistik, air bersih, hingga obat-obatan terus dibutuhkan warga untuk bertahan hidup. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tenda pengungsian yang berada di Aceh Tamiang, yakni di Sungai Leput, di mana saat ini tenda pengungsian ini memang ramai oleh warga yang mengungsi karena memang sebagian ataupun juga dalam jumlah besar ini masyarakat belum ada yang kembali ke rumahnya masing-masing karena memang banjir bandang yang menerjang beberapa waktu lalu ini turut membawa material seperti lumpur dan juga tanah yang berukuran cukup tebal sehingga menyulitkan warga untuk melakukan pembersihan. Dan memang saat ini tenda pengungsian ini masih ramai, di mana untuk di titik kami melaporkan saat ini merupakan salah satu titik untuk dari para donatur memberikan sumbangannya begitu dan juga berdonasi mulai dari yang terlihat di layar televisi Anda seperti air mineral, kemudian juga ada bahan pokok lainnya. Dan memang kalau dari tim Ainis TV dan juga jurnalis Ainis TV, kami yang bertugas di Aceh ini sendiri yang mendapat amanah begitu dari teman-teman lainnya, ini kami juga turut memberikan donasi kepada saudara-saudara kami yang ada di Aceh Tamiang ini, mulai dari mie instan, kemudian juga ada air mineral dan juga telur yang sekiranya ini bisa meringankan dari beban-beban saudara-saudara kami yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan kita akan coba berbincang bersama dengan kepala desa di sini. Ini untuk kebutuhan apakah sudah mulai mencukupi, apa masih kekurangan, Pak? Kami pikir karena berlarut-larut hari, setiap hari ada bantuan-bantuan yang masuk, untuk kecukupannya memang sudah cukup, cuman kan di dalam ini lebih banyak lagi yang artinya masyarakat yang masih di pengungsian segala macam kan, kemudian rumah-rumah rusak. Setiap apanya kami suruh membuat dapur umum sebenarnya untuk dimasak di situ, nanti setelah masak dibagikan kepada warga yang membutuhkan di sini. Ya, terima kasih Pak Soibi informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan kepala desa di Sungai Lilin ya, yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan di belakang saya ini merupakan kondisi jalan utama yang berada di Sungai Lilin, yang tidak sedikit juga dari masyarakat yang ketika melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini yang turut berdonasi, mulai dari memberikan baju, lalu juga ada makanan yang bisa mereka konsumsi dan juga air mineral, sehingga ini bisa diharapkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat pengungsi yang ada di Sungai Lilin ini, karena memang sejatinya ini banyak sekali pengungsi ataupun juga mulai dari ratusan mungkin pengungsi yang ada di Sungai Lilin ini yang terus membutuhkan bantuan yang tadi juga sudah disebutkan begitu, mulai dari kondisi air bersih yang pasokannya ini mulai langka, kemudian juga dari obat-obatan dan juga selimut yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun juga pengungsi yang ada di posko pengungsian di Sungai Lilin di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, Ainews melaporkan. Pemirsa, kepolisian dari Polres Gayo Luwes Aceh berjibaku mengirim bantuan sembako kepada masyarakat desa Pungke yang terisolir pasca banjir dan longsor. Pengiriman bantuan berlangsung dramatis karena harus melewati jalan terjal dan berbukit.
Pemirsa, seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah berjam-jam menunggu BBM yang tak kunjung tersedia di SPBU. Antrean panjang yang menimbulkan kemacetan ini seolah menjadi pemandangan harian di semua SPBU di Aceh Singkil. Sempat membantu untuk menepi, ibu ini tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan. Petugas pun akhirnya membopongnya ke tempat yang lebih sejuk. Ia diduga kelelahan dan kepanasan setelah terlibat antrian panjang di SPBU Desa Rimo Gunung Beria, Aceh Singkil, Aceh. Sejak BBM langka, semua SPBU di wilayah Aceh Singkil hampir selalu penuh antrian. Bahkan warga rela berdiri atau duduk di atas motor berjam-jam hanya demi membawa pulang bahan bakar minyak. Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar mereka tak lagi mempertaruhkan kesehatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan.